Oke, nah teman-teman kita akan lanjut lagi ya ke part berikutnya, yaitu dengan kita melanjuti dengan function load question ya. Nah, jadi di load question ini yang akan nanti kita tampung di start quiz, dan kita harus inisiasi di dalamnya. Yang pertama adalah option selected. Dari mana kita dapat? Kita dapat dari sini ya, karena dia sifatnya false, jadi kita inisiasi juga sama false ya. Nah, seperti ini. Lalu kita const current question yang kita akan inisiasi lagi di sini ya. Yang ini kita panggil lagi sama dengan question data ya, bukan yang atas ya, sorry. Ini kita beda ya, ini dengan ini tuh beda. Kita shuffle nah, quiz datanya yang nanti kita akan tampung di sini gitu ya, dan kita bisa menginisiasi menggunakan indeks ya, atau array ya, sorry, array yang didapat dari mana, dari si current question ini. Jadi kita masukkan ke sini question, artinya nanti ketika di shuffle datanya, maka tentukan current questionnya, misalkan dimulai dari 0, 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya. Jadi dia akan nge-fetching atau random gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah di sini kita question container yang kita ambil dari mana? Dari sini, ya, sorry, dari sini ya. Yang kita tambahkan lagi yaitu dengan text content ya, karena kita akan menampilkan sebuah tulisan saja, bukan berdasarkan script HTML atau elemen dan sebagainya. Lalu di sini ada current quiz data ya, yang didapat dari mana? Dari ya, source quiz question data. Daripada terlalu panjang, kita ganti ya, current quiz data seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan option select container ya, dan kita tambahkan dia inner HTML untuk menggenerate si elemen yang ada di option container, karena kita akan menggenerate sebuah select ya. Kalau yang ini kita hanya memberikan sebuah tulisan saja gitu ya, seperti itu. Kita tambahkan kiri koma dulu biar lebih rapi. Dan selanjutnya adalah kita akan melakukan perulangan ya, yang dimana perulangan ini untuk mendapati semua data yang ada di dalam JSON kita ya, yang dimulai dari current quiz data yang kata kita ambil dari sini. Jadi kita akan current quiz data option, dan kita akan melakukan sebuah perulangan yang dimana option ini kita dapati dari DB quiz JSON, lalu di sini ada optionnya. Jadi kita akan pilih berdasarkan yang pilihan ini gitu teman-teman. Nah, misalkan di sini ada 4 ya, berarti nanti dia akan looping 4. Karena di sini kita 3, maka nanti harusnya 3 gitu teman-teman. Seperti itu. Ya, lalu kita titik, atau dot, kita lakukan for ulangan, for each ya. Nah, kita hapus aja ini. Ini. Nah, lalu kita kasih dia dalam kurung lagi ya. Seperti ini. Ada option, lalu ada indeks. Jadi option ini adalah sebuah pilihan, lalu indeks ini sebagai inisiasi awal gitu. Nah, kayak contohnya kalau kita punya data 3 ini berarti dimulai dari 0, 1, 2 seperti ini. Itu ya. Lalu di sini kita indeksnya akan berfungsi seperti itu. Selanjutnya adalah kita berikan dia const button, yang dimana kita akan ngasih dia dokumen get, bukan get, tapi kita akan meng-create ya sebuah tombol baru ya, create element ya, seperti ini, dimana kita akan nge-generate sebuah tombol yaitu button ya. Kalau di HTML itu ada yang namanya button ya. Lalu di sini kita tambahkan button yang kita ambil dari mana, button ini dapat dari sini ya. Lalu kita berikan dia teks kontennya adalah sebuah pilihan, yaitu adalah option.
Yang option itu dapat dari mana? Dari sini. Nanti semua datanya akan di-generate di sini, gitu. Yang ada di option itu semua akan di-generate. Lalu kita tambahkan button lagi dengan kita menambahkan sebuah class list, dan di mana class list tersebut kita tambahkan sebuah kelas ya dengan nama BTN. Karena di bootstrap itu ada namanya BTN, ya BTN option. Nah ini sebenarnya ada di CSS kita ataupun di bootstrap ya. Gitu. Selanjutnya adalah kita menambahkan kembali button, tambahkan dia sebuah fungsi add event listener yang dimana kita mempunyai fungsi klik. Intinya kita mempunyai sebuah array function yang dimana nanti array function ini adalah text answer. Ya, nanti ini sebagai function baru ya, yang dimana di dalam text answer ini kita punya parameter yang akan kita inisiasi. Nah, di sini kita kasih option supaya sebagai jadi pilihan yang ada di dalam sini. Ya, nanti apakah benar ketika di datanya dicek jawabannya sesuai dengan yang kita klik? Ya, jika dia memang benar ya maka nanti akan memunculkan sebuah kebenaran gitu ya dalam tandanya. Kan karena di CSS kita ada tuh yang namanya correct answer dan wrong answer kesalahan data gitu, kesalahan jawaban. Jadi nanti dia warna merah gitu. Lalu kita akan tambahkan ya di bawahnya adalah option container pencil. Intinya dia nanti akan berada di mana gitu ya, akan berada di dalam sebuah button gitu ya. Ini cukup seperti ini ya, kita sudah selesai satu. Dan selanjutnya setelah di current quest data ini ya ada awal tanda kurung, dan di bawahnya kita enter, kita kasih kondisi jika data itu current posisinya, current questionnya itu sama dengan shuffle, ya, artinya akan menyesuaikan data dari yang kita punya dengan total jumlahnya, lalu kita ambil dari akhir gitu ya. Artinya nanti dia apakah yang kita punyai dari shuffle data ini atau random data ini benar gitu ya, yang diambil dari nilai akhir. Gitu. Oke. Lalu kita kasih berawal, jangan lupa. Lalu ada next button ya. Ini kita ambil dari mana? Dari sini ya. Di mana kita mempunyai text content yang sama dengan kita submit. Jadi ketika dia datanya sudah di data terakhir ya dari random data kita gitu. Karena kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan kita punya data JSON 2 nih teman-teman. Nah, nanti yang akan di tombol itu akan muncul submit itu ketika datanya sudah di terakhir, karena ini indeks terakhirnya gitu. Kayak gitu ya. Nah, lalu kita akan ubah dia menjadi submit. Gitu. Jadi bukan lagi next ya. Kalau nanti next, berarti itu datanya masih ada atau berikutnya. Tapi kalau udah submit, berarti datanya sudah terakhir. Gitu. Lalu kita tambahkan lagi next button. Ketika dia sudah melakukan inisiasi, kita remove event listener. Kita klik. Nah, kita klik dari mana? Kita klik dari load question. Yang kita dapati dari mana nih teman-teman? Dari si yang ini ya. Jadi karena kita masih satu function, maka tidak perlu lagi tuh yang namanya tanda seperti ini kurungnya, karena kita masih di dalam fungsi yang sama ya. Lalu kita next button lagi, kita kasih dia add event listener, kita klik, lalu kita berikan dia submit. Nah, sebagai function submit quiz. Nanti ada beberapa data yang memang kita belum punya. Yang pertama adalah
next question, reset quiz. Nah, ya, ini ya, kita belum punya dua ini, tapi kita sudah punya yang namanya load question. Nah, yang data inilah yang akan bereksekusi di situ. Dan di dalam function load question ini juga ada yang namanya data remove event listener dengan fungsi load question, dan ada add event listener dengan submit quiz. Nah, di sini kita belum punya nama submit quiznya, makanya nanti kita akan buat juga. Ya, nanti kita akan selesaikan load quiznya dulu ya. Jadi, logikanya ketika sudah selesai dalam kondisi if ini, maka next button ya, itu dia akan disable atau dimatikan ya, sebagai inisiasi. Ketika dia emang belum diklik, maka jangan dimunculin dulu tuh buttonnya, bukan dimunculin tapi dinonaktifkan terlebih dahulu gitu, atau di disable kalau di HTML gitu ya. Lalu ada quiz container, yang dimana kita akan munculkan displaynya seperti ini dengan kita inisiasi sebagai blok, karena kalau non itu kan menghilangkan, kalau blok itu akan memunculkan keseluruhan gitu ya. Lalu ada juga yang namanya option container, kita berikan style juga. Lalu ada displaynya sama dengan blok juga, karena kita juga akan mau mendapati question dan jawabannya ya. Lalu ada yang terakhir adalah next button lagi, yang dimana stylenya kita kasih display sebagai inline blocks. Nah, ini semua ada di dalam kode CSS. Nah, ini juga kode CSS, kita coba kode CSS, dan ini kode CSS juga. Seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah kita tambahkan reset button. Ya, tentunya ketika kita sudah melakukan itu semua, kita butuh nih datanya gitu. Untuk apakah reset ini sudah boleh muncul atau belum. Nah, di sini ketika belum selesai gitu, makanya kita kasih dia displaynya adalah none. Sehingga nanti data tersebut, button tersebut itu tidak muncul ya, atau masih disimpan ya. Lalu kita dokumen get element by ID, kita kasih dia description container. Nah, kita kasih dia sebuah cetakan yaitu dengan biner HTML sama dengan ya, kasih string kosong seperti ini. Nah, description container ini dari mana gitu ya? Container ini dapat dari ini. Jadi ketika datanya benar ataupun salah, maka dia akan memunculkan deskripsi yang kita punya dari JSON. Nah, dari yang kita punya adalah dari sini ya, description unswap ini. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita sudah menginstallasi ini, kita sudah selesai teman-teman. Nah, jadi kita review ya. Nah, jadi dari sini kita mempunyai sebuah start quiz, yang dimana start quiz ini memiliki beberapa data. Yang pertama adalah quiz container, yang dimana quiz container ini memiliki display apakah dia dimunculkan atau tidak. Gitu. Dan sini ada dua, display none sama block ya. Dan sini ada next button yang dimana ada add event listener. Ketika next button itu diklik, munculin function next question-nya. Nah, namun untuk next question ini fungsinya kita belum buat, nanti kita akan buat ya. Lalu ada reset button yang dimana dia memiliki aksi juga, yaitu dengan metode klik, dengan fungsinya yang kita punya adalah reset quiz. Ya, jadi ini juga akan nanti kita buat. Lalu yang terakhir adalah load quiz. Artinya nanti semua data yang ada di start quiz itu akan dimunculkan semua gitu, akan ditampilkan gitu. Nah, dari function ini, makanya kita buat di sini supaya ini tuh nggak terbebani di dalam start quiz, jadi nggak terlalu banyak gitu. Makanya kita pisah supaya lebih rapi. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada option select, ada false, ya. Nah, artinya select tersebut itu akan kita tetap
false ya dari atas ini kita ada punya let. Ya ingat ya let ya, karena kita akan merubah datanya ya, tetap jadi false. Lalu kita berikan dia sebuah penampung lagi yang baru untuk current quiz data, yang dimana nanti shuffle quiz data ini memiliki banyak bukan memiliki banyak, tapi mencari indeks 0 pertama kali gitu. Ketika nanti ketika diklik mulai quiz kayak gitu. Ya, jadi selanjutnya adalah ketika kita question container ya, yang dimana yang didapati dari si quiz container ini ya, dia memberikan teks kontennya adalah quiz current data. Yang dimana kita akan mengambil semua yang ada di dalam current quiz data. Lalu ada option container yang dicetak sebagai inner HTML, yang artinya semua bisa kita generate dengan elemen, tapi pada awalnya kita akan berikan dia kosong terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita akan menilai nilainya itu dari JSON tersebut kayak gitu. Lalu ada ada current quiz data, yang dimana kita akan melakukan perulangan, yang dimana perulangan tersebut itu didapati dari option. Nah, option ini kita dapati dari DB, quiz JSON, dan option ini yang kita akan mau lakukan perulangan, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini memiliki dua parameter, yaitu adalah option dan index ya. Yang kita inisiasi parameter pertama adalah option dan parameter kedua adalah index. Nah, di dalamnya terdapat cons button yang akan kita create elemennya ya, dan kita berikan dia catatan bahwasanya saya mau nge-create elemen button gitu ya, atau membuat fungsi create itu di dalam elemen kita. Jadi dia munculnya bukan di sini ya, nanti munculnya di dalam sini gitu. Lalu dia berikan optionnya ya sebagai apa? Sebagai select. Nanti si button ini akan menjadi sebuah fungsi untuk kita klik dan sebagainya. Lalu kita tambahkan add btn option yang kita dapati dari si style CSS ya. Di sini, nah ini ya, ini kita dapati ya, nanti dia akan menggenerate si CSS-nya gitu. Lalu button tersebut juga mempunyai sifat klik, yang artinya bisa diklik oleh kita ya, yang dimana di dalam klik itu dia mencetak apakah jawaban yang kita miliki itu benar atau tidak nantinya. Nah, karena kita belum membuat si check answer ini gitu teman-teman. Makanya nanti kita akan juga buat ya, jadi kita pastikan check answer ini benar gitu nanti. Lalu ada option container ya, teman-teman bisa menambahkannya dari yang di atas ini ya. Dan kita berikan dia up pencil ya, artinya nanti dia akan berada di mana nih gitu optionnya. Nah, dia akan berada optionnya itu berada di dalam button yang sudah kita inisiasi di sini. Seperti itu. Nanti dia akan memunculkan tampilan yang akan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mulai quiz, nah yang ini ya. Kalau diklik, nah itu semua akan dimanipulasi oleh si klik tersebut. Dan akan dipastikan jawabannya benar atau salah, seperti itu. Lalu, jika current question-nya itu benar gitu ya, dengan data terakhir kita, maka nanti dia akan memberikan tulisan bukan next, tapi kita akan rubah menjadi submit. Karena apa? Karena ketika data terakhir itu tidak mungkin next lagi gitu, tapi akan menjadi submit. Sehingga submit tersebutlah yang akan menilai kita gitu. Apakah nilai kita sudah 10 atau sebagainya gitu. Dari total data yang kita miliki. Lalu ada next lagi, yang dimana dia akan meremove semua klik ini untuk lower question. Ya, artinya dia tuh tidak akan memunculkan datanya kembali ketika sudah di akhir, makanya kita hapus dan kita tambahkan kembali dengan kita klik, yaitu dengan submit quiz. Dan itulah yang akan kita tampilkan dengan data yang kita miliki.
Lalu ada juga di sini ada next buttonnya, kita disable true. Artinya ketika nanti dia jawabannya itu belum diklik, maka tidak boleh diklik terlebih dahulu gitu ya. Dan ini juga sama, next buttonnya kita kasih juga. Lalu kita buat get element by ID description container supaya apa? Supaya kita bisa memunculkan deskripsi yang benar maupun yang salah dari jawaban yang kita pilih dari option tersebut kayak gitu. Dan ini dicetak sebagai nilai kosong terlebih dahulu ya. Seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dengan membuat sebuah next question dan submit quiz. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.